Nah ini ya, jadi ada juga problematika kemanusiaan pastinya ya, karena udah lebih dari 3 juta orang mungkin yang menjadi pengungsi dari konflik ini gitu. Jadi kita bisa lihat apalagi di kota ya, Mariupol gitu ya, udah korbannya sudah banyak, dan yang jadi sasarannya bukan hanya sekedar infrastruktur militer tapi juga infrastruktur sipil gitu. Dan beberapa waktu lalu tuh ada 3 perdana menteri dari masyarakat Eropa yang mengunjungi Zelensky di Kiev ya, di Ukraina gitu, dengan melakukan perjalanan via kereta gitu. Nah, berisiko, padahal kan lagi diserang sama Rusia ya, beberapa waktu lalu ya, kalau nggak salah 1 minggu atau 2 minggu yang lalu gitu, ada 3 perdana menteri dari masyarakat Eropa yang mengunjungi di situ. Dan kalau kita tahu ya, 3 perdana menteri itu dari negara mana aja, dari Polandia, dari Slovakia, Slovenia, Slovenia, dan satu lagi adalah Czech Republic. Ya kalau kita lihat, oh ternyata ini tadi ya, proses, jadi empati itu juga menyangkut persepsi gitu. Jadi ada pemicu perseptual namanya. Jadi orang itu bisa, kenapa mereka memberanikan diri? Karena mereka benar-benar ada di ujung tanduk juga. Nah kalau kita lihat nih ya, Polandia itu bersebelahan langsung dengan Ukraina. Jadi mereka tuh juga punya sejarah tertentu dengan Rusia gitu. Jadi kalau Rusia aja udah masuk Ukraina nih, kalau bisanya berhasil dikuasain, berarti bisa ke sini dong nantinya, bisa masuk ke Polandia dong. Maka dari itu mereka jadi Polandia itu adalah salah satu negara yang selain membuka pintu sebesar-besarnya bagi masyarakat Ukraina untuk mengungsi, yang kedua, yang paling staunch supporter ya, jadi pendukung yang fanatik dari Ukraina, karena dia benar-benar ada di posisi yang krusial nih di sini ya, jadi langsung bersebelahan dengan Ukraina gitu. Kemudian ada Slovakia dan Czech Republic, lagi-lagi nih mereka tuh jadi kayak jadi deg-degan juga gitu. Jadi 3 negara tadi. Nah, kalau kita lihat di sini yang deg-degan itu bukan hanya itu aja sebetulnya ya, Finlandia dan Swedia, itu juga udah mempersiapkan diri. Bahkan Finlandia itu dari semenjak aneksasi atau masuknya Rusia ke Crimea, dia udah mempersiapkan diri. Dan ternyata tadi ya, persoalan sense of urgency juga sangat dipengaruhi oleh jarak tadi ya. Jadi kalau dia mungkin negara-negara di sekitar sini tuh sense of urgency-nya tuh tinggi banget, karena apa? Karena dia dekat. Jadi ternyata persepsi terhadap aman atau tidak aman itu bisa jadi adalah proses perseptual yang timbul karena jarak tadi ya, karena jarak, kedekatan, dan kemudian karena juga karena ada di dalam panjang atau dimensi gitu. Artinya perbatasannya nih ya, lihat perbatasan Finlandia itu luas banget, jaraknya panjang banget dengan Rusia. Jadi ada dimensi yang lain, yaitu selain jarak juga adalah kedekatan jauh atau dekat. Kemudian ada juga wadah gitu. Jadi ternyata secara perseptual juga problematika wadah. Misalnya Finlandia dan Swedia belum ada di NATO. Mereka lebih merasa dia jadi merasa jadi lebih tidak aman ya. Karena nggak ada di dalam wadah yang sama dengan misalnya Polandia, dengan Jerman, dengan Prancis gitu. Jadi maka dari itu mereka udah mempertimbangkan nanti kalau setelah ini mungkin PR-nya mereka adalah mereka ingin juga jadi mendapatkan jaminan pertahanan dan perlindungan dari NATO, dan wadah itu juga mempengaruhi tadi kesamaan. Kalau kita ada di dalam wadah yang sama ya maka itu pendekatannya all for one, one for all gitu ya. Jadi ada identitas juga di situ. Nah, ini juga Ukraina dengan Rusia juga begitu. Ukraina dan Rusia tuh ada problematika identitas gitu. Kalau menurut Rusia ya identitasnya Ukraina tuh nggak ada lah. Identitasnya Ukraina adalah bagian dari Rusia. Tapi menurut Ukraina enggak kok. Kita dari dulu Kiev itu adalah pusat dari peradabannya Rusia dan Ukraina. Itu Kiev itu dulunya disebut Kievan Rus, itu adalah sentranya masyarakat Rusia dan Ukraina. Justru sebelum Moskow itu seperti sekarang ya pusatnya adalah di Kiev gitu. Jadi lagi-lagi nih persoalan perseptual ya, perseptual yang dipengaruhi oleh macam-macam tadi, oleh
wadah tadi, apakah ada di dalam satu wadah atau enggak misalnya, walaupun negaranya sama-sama negara yang berbatasan atau dekat dengan Rusia, tapi dia ada di dalam wadah apa enggak. Kalau ada di dalam wadah mungkin lebih merasa nyaman, tapi kalau dia di luar wadah dia jadi ketar-ketir gitu. Jadi ada di dalam wadah yang sama apa enggak, ada dimensi jarak, ada dimensi kedekatan, jauh atau dekat, kemudian ada ukuran yang lain gitu yang mempengaruhi persepsi. Maka dari itu si Polandia itu kadang-kadang gemes gitu ya melihat pendekatan-pendekatannya Jerman dan Prancis yang kelihatannya yang menurut persepsi mereka mungkin kurang begitu punya sense of urgency ya tadi ya. Jadi persepsi mengenai urgensi atau penting atau tidaknya, kemudian saliensi atau misalnya apakah ini bahaya yang nyata atau enggak, itu sangat dipengaruhi oleh macam-macam pemicu perseptual tadi, jarak dan sebagainya. Karena jarak Jerman dan Prancis tentunya lebih jauh dibandingkan dengan ada banyak penyangga lah sebelum sampai ke sini. Tapi Inggris juga yang cukup banyak ini ya bersiaga gitu terhadap ini gitu, karena memang dia punya sejarah dengan apa namanya, sejarah masa lalu tadi yang seperti disebutkan tadi ya dengan Jerman gitu. Jadi nah ini juga ada problematika tadi, empati, kemanusiaan dipengaruhi oleh empati dipengaruhi oleh konteks, jauh, dekat, dan konteks itu mempengaruhi persepsi. Jadi persepsi itu nanti membentuk yang disebut sebagai behavior atau reaksi atau tindakan dari kelompok-kelompok orang atau aktor-aktor yang terlibat atau melibatkan diri. Nah ini juga ada problematika atau tantangan ekonomi. Kita lihat di sini bahwa apa namanya, ternyata memang ada full of irony dan surprises juga gitu. Kalau kita bicara tadi, ternyata aliran Jerman misalnya, Prancis, Italia itu merasa bahwa dia adalah bagian NATO dan tapi ya serba salah gitu dalam situasi yang dilematis karena gas alam dan minyaknya banyak diperoleh dari Rusia dan lucunya si Rusia itu dapat dana atau dapat uang dari ekspor ke negara-negara NATO dan digunakan untuk persenjataannya atau mendanai operasi khususnya di Ukraina ya, quote unquote operasi khususnya. Tapi kemudian Ukraina juga dapat dana dari jalur-jalur minyak itu sebagai fee ya, karena jalurnya menggunakan jalur Ukraina gitu. Jadi Ukraina juga dapat dana untuk membiayai konfliknya dengan Rusia. Jadi ya begitulah hidup ya. Kadang-kadang penuh dengan, nah ini juga Putin ya dengan pihak-pihak yang dianggap menjadi oligark katanya ya, tapi juga mungkin yang mempengaruhi kebijakannya. Tapi lagi-lagi tadi stylenya seperti apa gitu? Apakah benar-benar didengarkan apa yang jadi inputnya mereka atau kebiasaannya atau karakteristiknya lebih mengandalkan pemahaman atau asumsi sendiri. Nanti kita akan bahas mungkin ya di ke depan kita bahas mengenai pengalaman-pengalaman pribadi yang ada di aktor. Misalnya Putin itu pengalamannya seperti apa. Mungkin kita bisa gali berdasarkan pemahaman kecenderungan berpikirnya itu seperti apa gitu. Begitu pula dengan Zelensky. Kemudian begitu pula dengan Olaf Scholz misalnya dari Jerman, kanselir Jerman, begitu pula dengan Macron, begitu pula dengan Biden. Biden itu beda dengan Trump tadi pendekatannya. Jadi lagi-lagi enggak sesimpel atau sesederhana itu. Bahkan kalau si Trump, kalau orang-orang yang sangat konservatif misalnya di Amerika tuh nganggep bahwa nggak selalu berada di posisi mendukung Amerika gitu, karena tadi perbedaan orientasi politik di antara partai politik yang ada di Amerika gitu. Jadi nggak sesederhana itu. Jadi Biden itu nggak bisa mengendalikan sepenuhnya, tapi karena dinamikanya kompleks itu di dalam negaranya sendiri, karena ada partai yang selalu bakalan dengan sigap akan mengkritisi kebijakannya dia, termasuk kebijakannya dia terhadap Rusia ya. Jadi